Pada episode kali ini kita akan membahas perihal keputusan Panitia Natal Nasional 2025 untuk mendonasikan persembahan kolekte Natal Nasional kepada rakyat Palestina. Pembahasan ini bertujuan memahami dasar teologis dan motivasi persembahan dan pemberian bantuan, makna sosialnya, dan bagaimana sikap orang Kristen di dalam menyatakan kasih Allah kepada sesamanya melalui tindakan nyata. Salam sahabat IKN dimanapun Anda berada. Pada episode kali ini kita akan membahas perihal keputusan Panitia Natal Nasional 2025 untuk mendonasikan persembahan kolekte Natal Nasional kepada rakyat Palestina. Pembahasan ini bertujuan memahami dasar teologis dan motivasi persembahan dan pemberian bantuan, makna sosialnya, dan bagaimana sikap orang Kristen di dalam menyatakan kasih Allah kepada sesamanya melalui tindakan nyata. Ketua Umum Panitia Natal Nasional 2025, Bapak Marwarar Sirait, dalam konferensi pers seusai rapat Panitia Natal Nasional 2025 menyampaikan bahwa perayaan Natal tahun ini akan dibuat sederhana tetapi berdampak dan mengusung misi kemanusiaan. Salah satu gagasan yang disampaikan Marwarar Sirait yaitu persembahan kolekte yang dikumpulkan pada saat perayaan Natal Nasional akan diberikan kepada rakyat Palestina. Ini bukan soal agama, tetapi soal kemanusiaan. Rencananya dana Natal yang terkumpul akan langsung diserahkan kepada Duta Besar Palestina yang juga diundang khusus untuk hadir dalam acara Natal tersebut. Keputusan ini secara normatif dan teologis mencerminkan semangat kemanusiaan umat Kristen di Indonesia untuk secara aktif terlibat dalam isu kemanusiaan global. Tetapi di sisi lain, keputusan ini juga telah menimbulkan berbagai respon dan tanggapan, baik pro maupun kontra, yang terjadi di dalam pihak internal gereja Kristen dan orang Kristen di Indonesia. Pembahasan ini tidak sedang dalam rangka menyalahkan pihak manapun, tidak sedang berdiri pada pihak yang pro ataupun juga pihak yang kontra terhadap keputusan ini. Tetapi pembahasan ini ingin mengemukakan beberapa pertanyaan penting yang perlu untuk dikaji dan direnungkan, baik oleh Panitia Natal Nasional 2025 maupun oleh seluruh gereja Tuhan dan orang Kristen yang ada di Indonesia. Pertama, mengapa harus Palestina yang mendapat perhatian dan kasih khusus di dalam momen Natal umat Kristen Indonesia tahun ini? Bukankah masih ada juga negara-negara lain yang juga perlu dibantu? Misalnya di Nigeria, yang dalam beberapa tahun terakhir ini di beberapa wilayahnya terjadi persekusi kepada kelompok masyarakat Kristen yang ada di sana, yang menyebabkan penderitaan dan kemiskinan dan juga korban jiwa. Kita tahu Palestina adalah wilayah yang telah lama dilanda konflik berkepanjangan, dan sudah sangat banyak perhatian dan bantuan dunia yang telah disalurkan kepada rakyat Palestina. Dan sampai hari ini, bantuan logistik dan dukungan dunia masih terus diberikan kepada rakyat Palestina, khususnya di wilayah jalur Gaza. Sedangkan di Nigeria dan beberapa negara lain yang juga sedang terpuruk dan membutuhkan bantuan, nampaknya kurang mendapat simpati dan bahkan terabaikan dari perhatian dunia. Kedua, mengapa Panitia Natal Nasional 2025 jauh-jauh memperhatikan rakyat negara Palestina, sedangkan masih ada begitu banyak rakyat Indonesia
yang masih hidup dalam kemiskinan dan tidak mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang baik. Bahkan beberapa daerah Kristen di Indonesia masuk dalam deretan daerah termiskin di Indonesia. Masih banyak juga gereja-gereja dan sekolah-sekolah Kristen yang sampai saat ini belum memiliki gedung dan sarana prasarana yang memadai karena keterbatasan dana. Mengapa kita harus jauh-jauh memperhatikan orang lain di negara lain yang jauh, sedangkan saudara dan rakyat di negara sendiri diabaikan? Ketiga, apa motivasi yang mendorong Panitia Natal Nasional 2025 memberikan donasi dan persembahan kolekte ibadah Natal Nasional kepada rakyat Palestina? Pertanyaan yang perlu secara jujur dijawab dan direnungkan. Apakah motivasinya adalah misi kemanusiaan ataukah misi politik? Jika motivasi yang mendasari tindakan donasi ini adalah bukan misi kemanusiaan, maka segala perbuatan baik dan persembahan yang diberikan adalah persembahan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Motivasi yang tidak tulus dan tidak lurus membuat persembahan itu kotor dan menjadi kekejian di mata Tuhan. Karena Alkitab mengatakan jangan kita memberi bantuan dan donasi untuk mencari penghormatan dan pujian manusia atau memiliki agenda-agenda terselubung untuk kepentingan diri sendiri. Pertanyaan yang keempat, apakah gereja Tuhan dan orang Kristen di Indonesia sudah melaksanakan tugas dan panggilannya untuk menjadi pelayan bagi sesamanya? Mengasihi sesamanya manusia tanpa memandang latar belakang apapun, baik suku, bangsa, bahasa, ras, maupun agama. Bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang, maka orang Kristen juga wajib untuk berbuat baik dan mengasihi semua orang. Bagi mereka yang kontra terhadap keputusan ini, apakah motif dan dasarnya karena benar-benar memperhatikan dan peduli kepada rakyat Indonesia, ataukah karena motivasi kebencian atau diskriminasi? Mari kita sama-sama merenungkan dan menjawab setiap pertanyaan di atas dengan hati yang bersih dan dilandasi oleh motivasi kasih kepada Tuhan dan sesama. Bagaimana sikap yang benar dalam memberi donasi dan persembahan? Sebagai umat Kristen, kita dipanggil untuk memiliki empati dan menolong mereka yang menderita. Sebagaimana yang dikatakan Yesus di dalam Matius pasal 25 ayat 35 sampai ayat yang ke-40. Menolong sesama yang membutuhkan adalah salah satu bentuk nyata dari kasih Kristus. Bahkan Natal merupakan momen penyataan kasih Allah kepada dunia yang telah memberikan anaknya yang tunggal. Rasul Paulus juga menasihati jemaat di Korintus bahwa hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Natal adalah perayaan kasih Kristus. Natal memperingati kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang lahir untuk membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Memberi bantuan adalah wujud nyata dari kasih Kristus untuk semua orang, terutama mereka yang sedang menderita dan yang terpinggirkan. Dengan menolong yang lemah dan tertindas, kita meneladani kasih Allah yang memberikan anaknya Yesus Kristus bagi kita. Dan juga kita meneladani kasih Kristus yang telah menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib. Injil menekankan kepedulian kepada sesama yang menderita. Orang-orang yang menderita karena konflik, kelaparan, dan kekurangan, misalnya di Palestina, di Nigeria dan di negara lainnya, maupun di beberapa daerah di Indonesia. Mereka adalah sesama manusia yang membutuhkan uluran tangan dari semua orang. Natal bukan hanya tentang menerima berkat dari Allah, tetapi juga menjadi saluran berkat bagi orang lain.
Natal menjadi momentum solidaritas dan empati, di mana Natal mengingatkan kita akan kesederhanaan dan pengorbanan Yesus. Yesus lahir di palungan, bukan di istana, sebagai bentuk kerendahan hati. Dengan memberikan bantuan dan donasi kepada orang-orang yang sedang menderita dan teraniaya, umat Kristen mengekspresikan kesederhanaan, kepedulian, dan pengorbanan dalam kehidupan yang nyata. Rencana Panitia Natal Nasional 2025 memberikan persembahan, kolekte atau bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina merupakan bentuk solidaritas global, mengingat bahwa perayaan Natal Nasional umat Kristen Indonesia adalah sebuah perayaan lokal, tetapi memiliki pesan kasih yang universal kepada semua orang. Pemberian donasi dan bantuan menghidupkan semangat damai dan harapan yang baru. Negara-negara yang sedang terjadi konflik atau daerah-daerah di Indonesia yang tergolong daerah miskin atau yang sedang dilanda bencana menjadi simbol penderitaan dan kesusahan. Bantuan Natal menjadi tanda harapan dan damai. Sesuai dengan pujian Bala Tentara Sorga pada malam Natal pertama ketika menemui para gembala. Di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bagi orang-orang yang sedang menderita dan teraniaya, bantuan ini memberikan harapan di tengah kehidupan yang penuh kesulitan. Orang Kristen dipanggil untuk menjadi pembawa damai dan harapan baru bagi mereka yang sedang berada dalam konflik, penderitaan, kesusahan, dan yang hidup tanpa harapan. Bantuan umat Kristen juga sebagai wujud nyata dari iman yang sejati. Iman Kristen harus diwujudkan melalui perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kasih tanpa pengorbanan bukanlah kasih yang sejati. Memberi bantuan kepada yang menderita adalah implementasi iman dan kasih. Bukan hanya kata-kata atau doa, tetapi aksi nyata. Natal menjadi momen yang tepat untuk menghubungkan iman dengan perbuatan, kasih dengan pengorbanan. Natal bukanlah perayaan eksklusif dan hanya sebuah tradisi, tetapi Natal merupakan momentum untuk merefleksikan kasih Allah kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Sejarah menunjukkan bahwa gereja-gereja dan orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang masa telah menyalurkan persembahan mereka untuk kegiatan kemanusiaan sebagai wujud iman dan kasih yang konkret. Bagi gereja dan orang Kristen di Indonesia, tindakan ini melatih kepedulian, empati, dan iman yang nyata. Kita belajar bahwa iman Kristen tidak hanya tentang ritual atau perayaan, tetapi juga diwujudkan dalam perbuatan kasih. Sebagai kesimpulan, persembahan kolekte Natal Nasional tahun 2025 bukanlah sekedar ritual, tetapi sarana untuk menolong mereka yang menderita. Melalui donasi yang kita berikan untuk mereka yang sedang dilanda bencana dan yang sedang ada dalam penderitaan, kita mewujudkan kasih Kristus secara nyata. Mari kita rayakan Natal dengan hati yang peduli, memberi bagi sesama dengan sukacita, dan meneladani kasih Tuhan. Terima kasih untuk atensinya dalam episode kali ini. Salam dan selamat merayakan Natal dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya, agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.